Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Febrianti, NIM 19050101. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ekonomi sumber daya manusia yang berjudul tentang pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki tentang pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja itu merupakan tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi, di mana tenaga kerja itu sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, di pasar tenaga kerja ini, bisnis meminta jasa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga, dan sebagai kompensasinya itu mereka memberikan upah atau gaji dalam bentuk tunjangan ataupun program pensiun. Nah, cara mereka membayar itu adalah dengan menjual barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tadi. Selanjutnya itu di pasar tenaga kerja, bisnis bersaing untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas, sementara pekerja itu bersaing untuk mendapatkan kompensasi dan pekerjaan yang paling memuaskan. Nah, di pasar tenaga kerja ini, bisnis dan rumah tangga bertemu untuk berinteraksi tentang layanan tenaga kerja. Nah, di mana perusahaan mewakili sisi permintaan, sedangkan rumah tangga mewakili sisi penawaran. Interaksi penawaran dan permintaan itu akan menentukan tingkat upah dan lapangan kerja. Nah, di mana upah yang lebih tinggi akan mendorong lebih banyak permintaan tenaga kerja yang dipasok, sedangkan upah yang rendah akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Tingkat upah akan equilibrium atau seimbang tercapai ketika kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan itu sama dengan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Pasar tenaga kerja juga bisa merupakan pasar primer dan pasar sekunder. Nah, kalau pasar primer, dia itu pekerja penuh waktu dan merupakan pekerja permanen. Sementara kalau pasar sekunder, di mana itu dia memasok pekerja sementara ataupun pekerja paruh waktu. Nah, pasokan tenaga kerja tadi itu bisa berasal dari internal maupun eksternal. Kalau dia berasal dari internal, berarti masih di dalam perusahaan tersebut, di mana perusahaan itu hanya memindahkan karyawan dari satu unit ke unit yang lainnya. Kalau dia eksternal, berarti di mana bisnis itu bersaing antara satu dengan yang lain, termasuk pesaing untuk mendapatkan tenaga kerja. Selanjutnya kita masuki materi penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja itu adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh rumah tangga pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam teori klasik, pekerja itu merupakan individu yang bebas memilih keputusan bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkan. Teori ini didasarkan pada teori konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasannya dengan kendala yang dihadapinya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran tenaga kerja. Yang pertama itu ada perubahan selera. Sebagai contoh nih, pada tahun 1950 hanya ada 34% wanita yang mencari pekerjaan. Sementara di tahun 2000 jumlah wanita yang mencari pekerjaan itu meningkat menjadi 60%. Artinya berarti pada tahun 1950 itu banyak wanita yang tinggal di rumah dan hanya mengurus anak. Sementara di tahun 2000 banyak wanita yang ingin memilih untuk melakukan pekerjaan, sehingga pergeseran kurva penawaran itu meningkat. Nah, faktor yang kedua itu adalah perubahan kesempatan alternatif, di mana penawaran tenaga kerja pada setiap tenaga kerja itu bergantung pada kesempatan yang tersedia pada pasar tenaga kerja lainnya. Nah, sebagai contoh, apabila upah yang diperoleh oleh para pemetik pir tiba-tiba menurun, maka sebagian pemetik buah pir itu akan memilih untuk beralih ke pekerjaan lain, karena penawaran tenaga kerja pada pasar pemetik buah pir itu mengalami penurunan. Yang ketiga itu adalah faktor imigrasi, di mana perpindahan pekerja dari suatu wilayah ke wilayah lain ataupun dari suatu negara ke negara lain. Nah, itu merupakan penyebab nyata dari pergeseran penawaran. Nah, sebagai contoh, ketika para imigran dari Indonesia pergi ke Malaysia, maka penawaran tenaga kerja di Malaysia itu semakin meningkat, sementara penawaran kerja di negara Indonesia sendiri itu malah semakin menurun.
Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya bawakan bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi yang membaca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.